Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, dan mudah-mudahan kalian menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran, menjadi orang yang dicinta Al-Quran. Saat kalian menjadi hafal Al-Quran, mama papa akan bangga. Allah dan Rasul juga akan sangat menyayangi kalian. Mudah-mudahan niat baik kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang sangat luar biasa. Walaupun beliau lahir ketika ayahnya sudah meninggal dunia, ketika lahir tidak memiliki ayah lagi. Walaupun demikian, beliau tetap semangat, tidak merasa putus asa, tidak merasa sedih. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan yang demikian. Mengajarkan kita punya sikap, punya kemandirian untuk terus berkarya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita pernah berpesan ketika beliau akan meninggal dunia. Apa pesan beliau? Ya ummati, ya ummati, ya ummati. Apa artinya? Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Ternyata ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan meninggal, yang diingat umatnya. Dia tidak melihat wahai istriku, wahai anakku. Dia cinta kepada kita semua. Subhanallah. Cinta beliau ialah Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat, yaitu kitabullah wa sunnah Rasulullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Inilah jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga pada hadis Nabi kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW berpesan. Apa pesan beliau? Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Rumah yang megah, yang indah. Ya mungkin kalau kita lihat ada di antara kita yang manusia memiliki rumah yang sangat mahal sekali. Seperti istana, megah dan sangat luar biasa. Tapi ternyata di mata Allah, rumah yang demikian mewah, jika tidak dibacakan Al-Quran, ini tidak akan ada apa-apanya. Tidak dipakai ibadah, tidak pakai Al-Quran, maka tidak ada manfaatnya. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita karena cinta Al-Quran, kita menyinari rumah kita dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai pengobatan buat kita. Obat apa? Karena manusia punya perasaan yang kadang senang, kadang sedih. Ketika kita baca Al-Quran, insya Allah yang tadinya kita punya rasa sedih, Allah hilangkan. Sehingga hati kita menjadi tenang. Al-Quran juga sebagai huda, sebagai petunjuk. Allah memberikan petunjuk mana yang baik, mana yang tidak baik. Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, pembeda. Mana yang benar, mana yang salah. Kita manusia dikasih dua pilihan oleh Allah. Apa pilihannya?
Wahai manusia, silakan kamu menanjak ke tempat yang sangat tinggi. Kamu akan capek, kamu akan letih. Tapi nanti berikutnya akan menikmati hasil yang luar biasa. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, saat kita manusia diajak untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, beramal baik, berpuasa, zakat dan sebagainya, merasa sulit. Memang sulit ya. Perlu perjuangan. Tapi yakinlah Allah akan membantu kita. Makanya ketika sudah istiqomah menjalankan ini semua, kita akan baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada jalan yang lurus, bahkan ke bawah, tidak perlu tenaga. Ini jalan tidak baik. Misalnya, ketika dia menginginkan uang yang banyak, tidak mau bekerja, dia mencuri, merampas, merampok. Ini merupakan perbuatan sesuatu yang jelek. Ngapain aku sholat? Aku capek. Mending gak usah sholat. Enak makan dan jalan-jalan. Ngapain juga aku berpuasa? Aku lapar. Mending aku tidak berpuasa. Ngapain baca Al-Quran? Mending baca yang lain. Ini merupakan golongan orang-orang yang merugi. Di akhirat akan merugi ini. Makanya kita akan menjadi baik jika kita mulai dalam kebaikan dalam diri kita. Ada satu kitab yang bernama Al-Mustatrab fi kulli fanni mustatrab. Segala macam hal yang ada di sini. Kitab ini dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ibnu Muhammad bin Ahmad bin Abi Al-Fat Al-Absyaikhi. Ini dikarang di Beirut, Lebanon. Jadi buku ini kita akan sedikit membahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab siapa? Kitab suci kita semua, kitab suci umat Islam. Al-Quran ini sangat luar biasa. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar buat Nabi Muhammad SAW. Apa mukjizatnya? Di sini dikatakan, di antara mukjizat Al-Quran, bahwasanya waktu itu Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, lahir di Saudi Arabia. Di sana banyak orang-orang yang ahli tata bahasa, ahli syair, menyampaikan sesuatu dengan baik sekali. Tapi apa? Quran menantang. Apa tantangannya? Di sini disebutkan, kul, katakanlah, la inistamatul insu wal jin, seandainya seluruh manusia, umat manusia dan jin berkumpul, ala ayatu misli hadzal Quran, untuk mendatangkan Al-Quran yang seperti ini, la ya'tuna bimislih, mereka tidak akan sanggup membuat tandingan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun di antara mereka ini saling membantu untuk menciptakan Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini sangat luar biasa. Yang tata bahasa Al-Quran begitu indah dan sangat menakjubkan. Makanya dulu ketika ditantang demikian, ada orang Arab yang mengatakan, saya bisa kok buat Al-Quran. Dia mencari apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga dia mengambil satu surat dari Al-Quran. Dia ingin menampilkan gajah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Diganti kalimatnya, al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Bicara tentang gajah. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu gajah itu? Dikatakan al-filu hurtumu tawil, belalainya panjang, wa badnu kabir, dan badannya besar. Ternyata ini tidak bisa membandingkan Al-Quran yang sangat luar biasa. Al-Quran subhanallah, mujizat yang sangat luar biasa. Quran ini sebagai apa sih sebetulnya?
Quran ini merupakan nabaun azim, berita yang sangat besar. Allah menceritakan apa yang terdahulu dan juga hal-hal apa yang akan kita laksanakan untuk masa depan kita, sehingga kita bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kata Allah bagaimana? Asgurul buyut indallah man saggara kitabullah. Rumah yang paling kecil di mata Allah SWT ialah rumah yang mengecilkan Al-Quran. Dianggap Al-Quran itu kecil, tidak ada manfaatnya karena tidak pernah dibuka dan tidak pernah dibaca. Nah kita alhamdulillah, kita yang cinta Al-Quran, yuk kita baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu gampang, Al-Quran itu tidak sulit. Asal kemauan kita. Kemauannya seperti apa? Kalau kita catukan, yuk kita baca bersama-sama. Anak sekalian, banyak sekali contoh. Kita melihat ada contoh dari ada yang kecil, ada dari yang dewasa pun ada juga. Ada mungkin sekitar, kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu lah. Ada di TV seorang anak kecil yang bernama Naja. Dia ini lumpuh otaknya, tapi subhanallah. Ketika usia 3 tahun sampai 9 tahun, dia mampu menghafalkan Al-Quran. 6 tahun. Padahal seperti ini sulit menggerakkan. Bahkan ketika dikasihkan katakanlah sendok untuk makan, dia tidak sampai ke mulutnya. Kenapa? Karena memang beberapa jaringan dalam sel otaknya ini yang tidak sempurna. Tapi subhanallah, anak ini mampu menghafal Al-Quran. Subhanallah. Begitu cintanya kepada Allah, pada Al-Quran. Sehingga Quran bisa masuk ke dalam hatinya. Sehingga bercahaya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan contoh anak kecil. Maaf ya. Ini yang kita sebutkan ini anak yang tidak sempurna karena cacat. Tapi Allah berikan, walaupun Allah berikan kekurangan fisik, tapi subhanallah, walaupun di kursi roda, walaupun dia tidak bisa lari-lari, jalan-jalan dan sebagainya, tapi dia mampu menghafal Al-Quran. Ini merupakan contoh dari anak yang kecil. Nah sekarang ada nggak contoh yang dewasa? Ada. Ada contoh seorang bapak-bapak yang sudah tua, mungkin kita bilang kakek-kakek lah. Namanya Bapak Dahlan. Dia tinggal di Jawa Tengah di daerah Rembang. Apa kerjaan beliau? Kerjaannya dialah tukang becak, menarik becak. Sebetulnya waktu itu sebelumnya ya dia bekerja karena dia pensiun, lalu dia memberikan becak. Usia beliau berapa? 78 tahun. Sudah tua kan gitu ya. Tapi karena memang dia punya semangat yang luar biasa, dengan becak itulah dia mengendari becak selama 38 tahun. Berangkat dari rumah jam 9 sudah berangkat ke tempat makannya. Lalu jam 12 dia sholat zuhur, dia istirahat sebentar, dia lanjut lagi. Nanti antara maghrib sama isya dia baca Al-Quran lagi. Nanti dia pulang ke rumah jam 11 malam. Alhamdulillah, Bapak Dahlan ini mampu baca Al-Quran setiap hari. Berapa lama? 10 juz. Bayangkan setiap hari 10 juz. Pada kerjanya menarik becak. Ketika ditanya, kenapa kamu baca Al-Quran? Iya, saya mau baca. Daripada saya berbicara diam, tidak ada pekerjaan, mending saya baca Al-Quran. Quran selalu ada di dalam kantongnya. Dari jam 9 sampai 12 dia mampu membaca 4 juz. Lalu dia istirahat. Lalu menunggu lagi. Terus antara maghrib sampai isya dia khusus baca Al-Quran. Selesai isya masih naik lagi. Dia pulang ke rumah jam 11 malam. Anak-anak coba bayangkan. Dia mencari rezeki, ya Allah, dari pagi sampai malam berjuang sangat luar biasa. Untuk mencari nafkah buat dan keluarganya. Dia punya anak 5. Anaknya sudah berkeluarga. Yang pertama, yang kecil ini 2 tahun lalu baru tamat SMA. Tapi berkah, insya Allah, subhanallah.
Orang yang menghafal Quran atau cinta Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Apa sih keutamaannya? Keutamaan mereka yang hafal Quran atau yang cinta Al-Quran, Allah mudahkan urusannya. Semua jadi mudah. Semua di mata Allah tinggal kun fayakun. Allah bilang jadi, maka jadilah. Allah mudahkan rezeki orang tersebut. Termasuk kita cerita dari kanda. Yang tadi Bapak Dahlan itu, ketika ada orang bertanya, Pak, saya lihat Bapak luar biasa sekali kan gitu ya, mengaji baca Al-Quran. Kenapa Bapak punya niat gak untuk umroh? Niat. Kenapa Pak belum? Ya karena belum ada uangnya. Tapi gimana Pak, mau gak umroh? Ya mau aja kan ya. Akhirnya orang itu mengatakan, Bapak, alhamdulillah kami dengan teman-teman kami ada rezeki. Insya Allah Bapak kalau berangkat umroh mau nggak? Ya mau, kayak gitu ya. Akhirnya diberikanlah uang untuk pergi untuk umroh. Tahun berikutnya berangkat haji, subhanallah. Saat orang cinta Al-Quran, Allah mudahkan urusannya. Secara akal tidak mungkin berangkat umroh, berangkat haji, kalau memang pekerjaannya hanya tukang beca saja. Tapi bagi Allah gampang menggerakkan hati orang dermawan yang soleh dan soleha sehingga mengantarkan rezeki kepada Dahlan tersebut. Allah mudah sekali menggerakkan hati siapapun untuk memberikan rezeki pada Dahlan untuk pergi umroh dan pergi haji. Diberikanlah ongkosnya, uang jajan dan sebagainya. Jadi di dunia aja udah kelihatan. Orang yang cinta Al-Quran, Allah mudahkan urusannya. Apalagi coba keutamanya, Allah angkat derajatnya para penghafal Quran. Dan ketika nanti di akhirat, dia bisa memakaikan jubah kebesaran buat orang tuanya seperti seorang raja atau ratu. Dan juga orang yang hafal Quran itu bisa memberikan syafaat kepada 10 orang keluarga terdekat. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi mereka yang cinta Al-Quran, subhanallah, cinta Al-Quran, menghafal Quran, membaca Al-Quran, nanti mereka akan aman. Kenapa? Dia bisa membantu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, jangan sampai kita punya kesempatan seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita sehat walafiat. Kita banyak waktu. Latihlah untuk kita cinta Al-Quran. Kita hafalkan Al-Quran. Semakin kita hafal, kita akan semakin baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, dalam Quran disebutkan juga. Dalam ini disebutkan sahabat-sahabat Nabi, beliau ketika masuk di bulan suci Ramadan, yang tadinya mengkaji kitab-kitab ini yang dibuat dikarang oleh para ulama, tapi ketika bulan Ramadan mereka meninggalkan sementara. Mereka konsentrasi membaca Al-Quran. Bahkan di sini ada juga ulama yang bernama Asy-Sya'bi dan Abu Hanifah. Subhanallah, ketika bulan Ramadan dia mau menghatamkan Al-Quran 1 bulan 60 kali hatam. Apa artinya? 1 hari dia bisa menghatamkan 2 kali. Subhanallah. Ternyata apa? Begitu cintanya kepada Al-Quran sehingga waktu yang ada digunakan untuk baca Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, inilah PR kita, tugas kita. Kita sebagai anak yang masih sehat, yang waktunya masih cukup panjang, yakinkanlah diri kita akan cinta Al-Quran. Kemarin Bapak tanya nih, di kelas siapa yang pengen hafal Al-Quran? Subhanallah, saya pengen Pak. Ya Allah, Bapak bangga sekali kayak gitu ya. Kenapa? Orang yang cinta Al-Quran, nanti Allah akan angkat derajatnya. Maka berbahagialah orang-orang yang mau baca Al-Quran. Orang yang sudah terjun dalam cinta Al-Quran, subhanallah, hatinya lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi seperti kita pada Dahlan,
Kenapa Bapak sambil merek baca? Kok Bapak sempat-sempat sih baca Al-Quran dan mengaji? Dia hanya bilang begini, saya pernah mendengar seorang kiai mengatakan begini, agar rezeki mudah cukup bawa aja Al-Quran taruh di kantong. Ada juga yang mengatakan agar rezeki mudah pokoknya jangan lepas wudhu. Akhirnya padahal apa? Dia mengambil Al-Quran taruh di kantongnya sehingga ketika ini dia punya kesempatan untuk berwudu sehingga apa? Tidak pernah putus wudunya untuk baca Al-Quran. Akhirnya apa? Allah mudahkan. Bagi Allah tidak yang sulit ya. Wa may tawakkal Allah, siapa yang bertawakal sama Allah, fawasbuh, nanti Allah akan mudahkan. Insya Allah. Jadi kapan ada waktu? Di sini juga disebutkan. Nah, kapan sih waktu yang baik? Nah, disebutkan di sini nih. Waktu yang baik ialah ketika habis subuh untuk membaca Al-Quran atau menghafal Quran. Maka disebutkan apa di sini? Dawaul qalbi khamsatun. Ada obat hati itu ada 5. Yang suka berbuat hati kita, ada kita baik, ada tidak baik ya. Perlu diobati. Penyakit itu bukan hanya penyakit luar aja. Kalau kita sakit gigi, kita ke dokter. Kalau kita luka, kita ke dokter atau kita kasih obat agar sembuh. Bagaimana dengan penyakit hati kita? Ini juga ada penyakitnya. Makanya kita perbaiki. Kita obati. Mungkin kita kurang baik, kurang sabar, kurang perhatian sama orang lain, emosi kita tidak stabil. Mungkin juga kita melihat kesalahan orang lain, sementara kita juga masih banyak salahnya juga. Makanya apa? Dalam kitab disebutkan ada obat ya, ada obat hati. Apa diantaranya? Yang pertama qiraatul Quran, baca Al-Quran. Terus memahaminya. Setelah membaca kita pahami Al-Quran. Yang kedua apa? Khulul batan, kosongkanlah perut, artinya berpuasa. Nabi kita mengajarkan, kemarin kita berpuasa. Nih, kemarin puasa enggak anak-anak? Subhanallah. Bapak dengar kalian hebat semua, puasanya full. Alhamdulillah. Kalau kita puasa full, insya Allah hatinya akan terobati. Hatinya bersih. Maksud bersih apa? Kita perhatian sama orang lain. Kita tidak pernah merasa benci, tidak punya dendam. Kita berprasangka dengan orang lain. Ya. Itulah manfaat dari kita berpuasa. Apalagi yang lain? Qiyamul lail, bangun malam hari ini juga sebagai obat juga. Melaksanakan sholat tahajud. Ada lagi yaitu at-tadarru inda sahur. Kita berdoa minta kepada Allah menjelang sahur. Sama yang terakhir apa? Mujalatus sholihin. Kita berteman bersama orang-orang soleh. Jadi inilah obat untuk hati kita. Kalau hati kita gelisah atau mungkin tidak nyaman, obat apa? Baca Al-Quran lah. Kita berpuasa, kita sholat malam, kita berdoa sama Allah menjelang sahur, dan juga kita duduk bersama orang-orang alim. Jadi inilah beberapa doa yang obat untuk menyembuhkan hati kita. Jadi kita amalkan ya, supaya kita menjadi orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anakku yang Bapak cintai, dan mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya ada 5 obat hati. Supaya hati kita akan tenang, akan nyaman kalau kita baca Al-Quran, kita berpuasa, lalu malam-malam kita bangun untuk sholat tahajud, kita berdoa di waktu sahur, dan juga kita berkumpul bersama orang-orang alim. Ada juga sahabat Anas
radhiyallahu anhu menyebutkan seperti ini. Ya bunaya, wahai anakku, la takful, jangan lalai, jangan lupa. Lupa apa ya? An qiraatil Quran, untuk baca Al-Quran. Jadi sahabat Anas itu bilang kepada anaknya, anakku jangan lupa ya. Jangan lupa baca Al-Quran kapan? Idza asbahta wa idza amsaita. Jangan lupa pagi-pagi asbahta waktu subuh baca Al-Quran. Wa idza amsaita waktu masa, waktu sore baca Al-Quran. Fa innal Quran, ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu yuhyi qalbal maut. Yuhyi qalbal maut ya. Menghidupkan hati yang sudah mati. Oh, hati bisa mati ya? Kenapa hati mati? Apa? Dia tidak punya perasaan lagi, yang dipikirkan apa? Hanya diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Makanya Quran apa? Menyembuhkan penyakit yang demikian yang sudah mati ya. Terus apalagi? Wa yanhanil fahsal munkar. Menghilangkan atau mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah hebatnya orang yang cinta Al-Quran. Jadi apa? Sudah dipastikan orang yang cinta Al-Quran pasti akan baik di mata Allah. Baik di mata Allah, di masyarakat baik. Kenapa? Karena dia sudah kebaikan dalam dirinya. Hatinya tidak sakit lagi. Hatinya bersinar, bercahaya. Jadi kalau seorang itu hati bercahaya, subhanallah, apa yang dilakukan akan tenang, bicaranya lemah lembut, perbuatannya perbuatan yang tampil yang sangat baik sekali. Lalu ada juga sahabat Asy-Syafi'i menyebutkan seperti ini. Allazi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran, innama, sesungguhnya orang tersebut yatahaddatsu azza wa jalla. Orang baca Al-Quran itu sama dengan ngobrol sama Allah. Kita ngobrol sama Allah nih. Karena Quran dari Allah, kita membaca. Sekarang kita bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya begini, ada pertanyaan. Ada seorang bertanya kepada Bapak, "Pak, saya pernah ngelihat ada orang yang lagi ngaji dia nangis. Terus ada juga saya pernah ngelihat ada orang sholat lagi baca Al-Quran dia nangis. Itu kenapa, Pak?" Jawabannya apa ya? Jawabannya ialah dia sudah menghayati arti ayat Al-Quran sehingga hatinya tersentuh. Subhanallah. Orang ini hebat sekali. Baca Al-Quran sampai dia menangis. Apalagi ketika ditemukan ayat tentang siksa. Jadi kalau misalnya nih, anak-anak udah pernah umroh atau mau pernah umroh, imam-imam yang berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ketika disebutkan kalimat azab, itu dikencangkan suaranya, ditekan dengan perasaan yang sangat luar biasa, khawatir, takut ya. Jadi terasa betul cahaya Quran itu ada dalam dirinya. Kenapa? Dia berbicara sama Allah. Jadi ya Allah, mudah-mudahan azab ini tidak menimpa kami dan juga seluruh umat Islam. Karena azab ini sangat luar biasa kan pedihnya. Disebutkan juga wakilah, inna doa, ada doa permohonan kita yang yustajab, yang Allah kabulkan. Allah tidak tolak doa tersebut. Kapan? Inna khatmil Quran, ketika selesai membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya orang yang sudah hatam Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas, setelah selesai An-Nas dia berdoa, ya Allah, tambahkanlah iman dan Islam kami ya Allah. Berikanlah manfaat buat semua sekitar kami ya Allah. Semoga mereka sehat selalu ya Allah. Sehingga mereka mendapat hidayahmu ya Allah. Ini merupakan doa-doa yang Allah kabulkan insya Allah. Nah, siapa yang baca Al-Quran? Bukan hanya guru agama saja. Semua orang punya kewajiban untuk baca Al-Quran. Ini Bapak ada contoh nih. Ada orang murid kita, yang anak juga masih di SD. Dia kerjaan sebagai seorang pilot. Walaupun dia sibuk, dia mampu menyempatkan waktu 1 bulan dia hatam 2 kali hatam. Dalam 1 bulan ya. Sehari dia baca 2 juz. Ini terus dilakukan. Ketika saya baca Al-Quran dia berdoa. Dia berdoa kebaikan buat semua orang. Mudah-mudahan anak yang soleh seperti ini tadi, yang pastinya anak ini mempercayai papa dan mamanya kayak gitu ya. Ini akan manfaatnya juga buat orang tuanya.
Bahkan Nabi pernah menyebutkan, seandainya ada di antara orang tuanya itu atau bapaknya itu atau ibunya yang non muslim, itu bisa memberikan syafaat atau pertolongan lah. Karena dia anak yang soleh, subhanallah. Jadi benar-benar yang namanya Al-Quran itu mendatangkan kebaikan buat semuanya. Bukan buat hanya diri kita aja, buat siapapun. Karena memang sebagai hudan, sebagai petunjuk buat kita semuanya. Jadi apa anak sekalian? Kembali kepada pesan Anas tadi, wahai anakku jangan lupa baca Quran. Pagi baca Quran, sore baca Quran. Kita rutin ya untuk baca Al-Quran. Nah, tergantung kemampuan kita tentunya. Kalau sudah baca Al-Quran, silakan dihafalkan. Tadi kita sebutkan apa? Orang yang hafal Quran, subhanallah, diangkat derajatnya, diberikan kemudahan dalam semua urusan. Nanti di hari kiamat, subhanallah, akan bisa memberikan pertolongan kepada 10 orang, subhanallah, keluarga yang terdekatnya. Bahkan juga mengenai jubah untuk kedua orang tuanya sebagai tanda bakti dia kepada orang tuanya. Subhanallah, inilah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan buat para penghafal Quran. Ya, jadi Bapak yakin sekali, walaupun saat ini apapun yang terjadi itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas kondisi apapun yang saat ini kita lakukan. Memang saat ini kita masih dalam kondisi pandemi ya, beberapa bulan terakhir ini. Kita tidak bisa berkarya atau melakukan aktivitas di luar karena semua dibatasi. Tapi yakinlah, walaupun kita dibatasi di luar, kita masih bisa untuk bersama-sama di keluarga, untuk sama-sama menikmati indahnya ciptaan Allah. Kita masih punya mata, bisa untuk baca Al-Quran. Ini kesempatan luar biasa sekali ya. Bahkan salam baca bisa menghafal Al-Quran juga. Nah, mungkin bisa lebih cepat lagi karena kita tidak dapat keluar di luar. Mudah-mudahan apapun kondisi kita saat ini, memang saat ini kita ada beberapa keluarga kita yang mungkin ekonominya Allah kurangkan. Mungkin juga ada juga sesuatu yang terbatas. Tapi yakin pada Allah, mudah-mudahan engkau tidak membatasi iman kami. Ya. Keyakinan kami, rasa guru kami, engkau tidak membataskan ya. Kenapa? Karena kita Allah masih jaga dalam sehat walafiat. Kita bisa cetak Al-Quran. Ada keluarga yang mendampingi kita, subhanallah. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan sekarang mari sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap kondisi kita bisa kembali normal lagi. Allah memberikan kesembuhan buat saudara-saudara kita yang kena penyakit yang COVID-19 ini. Allah kembalikan kita, perekonomian kita, kalau Allah kembalikan lagi semua seperti sedia kala. Dan juga dengan benar-benar mudah-mudahan kalian juga bisa masuk lagi ke sekolah dengan baik lagi. Mama papa kita bisa kerja lagi di rumah. Mudah-mudahan itu semua menambah iman kita, menambah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berdoa seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma asrif anna su' kaifa syi'ta wa bima syi'ta wa idza syi'ta innaka la matasya qadir. Allahumma ya Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, kami bersyukur pada ya Allah, Engkau berikan pada kami nikmat kami ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Engkau bimbing kami agar kami semakin baik di mata-Mu ya Allah.
menjalankan kebaikan ya Allah yang Engkau perintahkan, menjauhi larangan. Allahumma ya Fattahu ya Alim, Zat yang Maha Pembuka lagi Maha Mengetahui, bukakanlah pintu hati kami ya Allah untuk menambah ilmu dengan sebanyak-banyaknya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik di mata-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami lembut di mata-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menghafal ya Allah. Ya Allah Tuhan, kami ingin menjadi penghafal Quran ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Allahumma rahmna biquran ya Allah, berikanlah rahmat dengan Al-Quran. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikanlah sebagai hujah buat kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, Al-Quran begitu indah dan begitu baik ya Allah buat penerangan hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran bercahaya dalam hati kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami hafal Al-Quran ini, kami akan mampu memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan semakin kami baik baca Al-Quran ini, berikan berkah buat kita semua ya Allah, buat keluarga kita, buat negara kita, dan seluruh umat di dunia ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bikinlah kami dari hidayah-Mu ya Allah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu lah kami menyembah, dan hanya padamu lah kami mohon pertolongan. Allah kami ya Allah, karena Engkau lah sebaik penolong ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nah sekalian, mudah-mudahan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Dari awal sampai akhir tadi kita cinta Al-Qur'an, niatkan ikhlas karena Allah taala. Bimbinglah saya ya Allah agar saya bisa cinta Al-Qur'an. Syukur-syukur kita bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, memudahkan juga urusan mama papa kita, dan juga memudahkan seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan semua ada manfaatnya. Jika ada kurang berkenan, jika ada kesalahan, itu semata-mata karena pribadi saya sendiri. Jika ada kebenaran adalah semua kebenaran Allah dari Allah SWT. Mohon maaf lahir batin. Aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.